Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang diberkati Tuhan. Dan bagi Sobat GPIB dimanapun kita berada, selamat bertemu dan berjumpa kembali dalam ruang virtual pada saat ini melalui program Naikol GPIB. Bersama saya, Pendeta Octavian Sopater Silahoy. Ibu Bapak, Saudara dan juga anak-anak yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita sungguh bersyukur karena boleh diberikan kesempatan kembali oleh Sang Sumber Kehidupan untuk menikmati malam yang penuh dengan sukacita. Khususnya ketika kita telah menunaikan setiap tugas tanggung jawab melalui aktivitas sejak di pagi hari sampai dengan pada malam hari ini. Namun sebelum kita beristirahat, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada malam ini. Terima kasih untuk tugas tanggung jawab yang boleh kami laksanakan. Terutama pada malam hari ini ya Bapa, kami akan beristirahat malam. Namun, sebelum kami beristirahat malam, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah oleh Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu menerima pesan firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah karena kami telah bersedia. Amin. Ibu Bapak, Saudara, dan juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, Sabtu 2 Desember 2023, terambil dari kitab Sakaria pasal 7, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Namun, saya akan bacakan untuk kita sekalian pada ayatnya yang ke-10, berdasarkan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Firman Tuhan menyatakan, "Janganlah menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lain." Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Ibu Bapa, Saudara dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan ini, tentunya kita sering bertemu dengan tipikal-tipikal orang yang membuat perasaan dalam diri kita ini ingin marah, kesal, mengungkapkan kekecewaan, dan lain sebagainya. Karena mereka memberikan sikap yang sangatlah tidak etis, bahkan selalu menyombongkan dirinya untuk menunjukkan kehebatannya. Hal demikianlah yang membuat kehidupan menjadi tidak ada lagi kedamaian. Namun kembali lagi dalam kehidupan kita secara pribadi, bagaimana kita dapat merespon sikap orang yang demikian seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan ketika ia menghadapi suatu persoalan yang terjadi dalam kehidupan para murid maupun bangsa-bangsa itu sendiri, bahwa Tuhan hadir untuk memberikan yang namanya kedamaian. Ibu Bapak, Saudara dan juga anak-anak yang diberkati Tuhan, perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Sakaria pasal 7 pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14 kembali memberikan suatu pemahaman yang baru akan sikap hidup orang, akan sikap hidup setiap pribadi untuk tetap optimis, bukan pesimis. Khususnya yang terjadi dalam kehancuran Yerusalem itu sendiri. Kalau kita sejenak merenungkan kembali firman Tuhan selama satu pekan ini dalam kitab Sakaria,
kembali mengajarkan dalam kehidupan kita pada saat ini bahkan ke depannya, bahwa kehadiran Nabi Zakaria memberikan suatu gambaran positif bagi pemulihan Yerusalem itu sendiri. Karena kehadiran yang dilakukan oleh Nabi Zakaria itu karena Tuhan turut andil di dalamnya, dengan berangkat dari hal yang terkecil yang terus diimani oleh Tuhan melalui Zakaria. Di antaranya yang pertama, Allah melalui Nabi Zakaria hadir sebagai seorang pelayan. Seorang pelayan bukanlah orang yang hebat, tetapi dalam kehadirannya sebagai seorang pelayan untuk memberikan suatu semangat di dalam kerukunan umatnya, dengan terus belajar yang tidak akan pernah berhenti. Itulah pengajaran yang pertama. Allah melalui Nabi Zakaria hadir sebagai seorang pelayan. Pengajaran yang kedua, Allah melalui Nabi Zakaria hadir sebagai seorang sahabat. Tentunya kita sudah mengetahui bersama apa arti atau makna sahabat itu sendiri. Seorang sahabat tentunya mampu memberikan topangan, dukungan secara penuh bagi rekannya yang mengalami pergumulan. Nah, hal kedua inilah yang mau dinyatakan oleh Allah melalui Nabi Zakaria dalam perjalanan kehidupan kita. Kita hadir sebagai seorang sahabat. Dan pengajaran yang ketiga, ibu bapak, saudara, dan juga anak-anak yang diberkati Tuhan, Allah melalui Nabi Zakaria hadir sebagai seorang pendamai. Seorang pendamai tentunya hadir untuk mendinginkan suasana yang panas. Karena tidak selamanya persoalan itu atau pergumulan itu dihadapi dengan kekerasan, melainkan dengan kelembutan. Nah, hal inilah yang mau dikatakan kembali, bahwa kita hadir bukan dengan kekerasan, tetapi kita hadir untuk mendinginkan suasana, untuk memberikan ketenangan. Tetapi dalam 3 pengajaran inilah yang mau dikatakan bahwa ini bukan perkara yang mudah. Yang mau dikatakan juga adalah libatkan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga ibu bapak, saudara, dan juga anak-anak yang diberkati Tuhan, sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Zakaria atas kehadiran Allah dalam diri Nabi Zakaria inilah yang menjadi salah satu bentuk perenungan di dalam diri kita secara pribadi. Sudahkah saya menjadi seorang Nabi Zakaria di era modern ini, yang mampu menjadi pendamai satu terhadap yang lainnya? Khususnya ketika kita telah berada di masa raya Advent, yang menjadi salah satu bentuk penghayatan akan penantian Kristus yang datang dalam diri umat yang penuh dengan keterbatasan ini. Terlebih khusus lagi ibu bapak, saudara, dan juga anak-anak, ialah ketika kita juga akan menerima pelayanan sakramen perjamuan dengan terus merenungkan siapa saya Tuhan, sehingga boleh dimampukan dan dilayakkan untuk menerima roti dan anggur. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kembali, khususnya masa raya Advent, kita isi dengan hal yang positif, optimis, bukan yang negatif ataupun
pesimis. Teruslah hidup sebagai pribadi yang peduli dengan keadaan sekitar. Dan tetaplah menjadi seorang pelayan, seorang sahabat, dan seorang pendamai bagi semua orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan sampai dengan pada saat ini. Khususnya ketika kami boleh merenungkan kembali akan firman Tuhan yang begitu luar biasa, kembali memberikan semangat di dalam kehidupan kami untuk tetap optimis, bukan pesimis, di dalam menapaki akan misteri kehidupan, terutama ketika kami bertemu dengan begitu banyak orang yang berbeda latar belakang, sehingga kami kembali belajar untuk kembali mengerti dan memahami dalam kehidupan kami yang sesungguhnya. Kami akan menikmati istirahat malam. Tuhan jaga dan lindungi kami di dalam istirahat malam kami yang penuh dengan misteri ini, agar kami boleh menikmati dengan penuh rasa syukur hanya kepada Yesus Kristus. Terutama, Engkau kembali mempersiapkan diri kami untuk turut ambil bagian di dalam ibadah hari Minggu, dalam masa raya Advent, khususnya Advent yang pertama, sehingga kami boleh menikmati di dalam rasa syukur kami bersama dengan Kristus pada masa penantian kami di tengah keterbatasan jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini melalui program Naikol GPIB. Sampai bertemu kembali dalam ruang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.